Banyak orang merasa dirinya orang baik, setia beribadah, bahkan aktif melayani. Tetapi ada satu dosa yang sering tidak disadari. Kita berhenti mendengarkan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kita sibuk dengan pekerjaan, pelayanan, ponsel, atau urusan pribadi. Sementara pasangan kita berbicara, tetapi hati kita tidak benar-benar hadir. Anak-anak berbagi cerita, tetapi kita menjawab sambil menatap layar. Orang tua mencoba menyampaikan isi hati, tetapi kita terburu-buru mengakhiri percakapan. Tanpa sadar, kita mengabaikan suara yang Tuhan titipkan melalui mereka. Alkitab mengingatkan kita dalam Yakobus pukul 1:19. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Firman Tuhan tidak mengatakan kita harus cepat memberi nasihat, cepat membela diri, atau cepat menjelaskan. Tuhan berkata, cepatlah untuk mendengar. Namun realitanya, banyak rumah tangga retak bukan karena tidak ada kata-kata, tetapi karena tidak ada telinga yang mau benar-benar mendengar. Ada pasangan yang sebenarnya hanya ingin dimengerti, tetapi yang ia terima hanyalah bantahan. Ada anak yang hanya ingin diperhatikan, tetapi yang ia rasakan justru diabaikan. Coba berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apakah selama ini aku sungguh-sungguh mendengarkan pasangan hidupku? Atau aku hanya menunggu giliran untuk berbicara? Apakah aku benar-benar mendengar pergumulan anak-anakku? Ataukah aku terlalu sibuk dengan urusanku sendiri? Banyak orang tidak sadar bahwa mengabaikan suara orang yang kita kasihi adalah bentuk kekerasan hati yang halus. Kita hadir secara fisik, tetapi tidak hadir dengan hati. Lebih menyedihkan lagi, terkadang kita bisa sangat peka mendengar suara orang lain di luar rumah, tetapi justru menutup telinga bagi orang yang hidup bersama kita setiap hari. Kita bisa sabar mendengar teman, rekan kerja, atau jemaat, tetapi di rumah kita cepat kesal, cepat memotong pembicaraan, bahkan tidak memberi ruang untuk didengar. Padahal Tuhan sering memakai pasangan, anak, atau keluarga sebagai cermin untuk menegur dan menolong kita bertumbuh. Alkitab juga berkata dalam Amsal pukul 18:13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Betapa sering kita jatuh dalam ayat ini. Kita langsung menjawab sebelum benar-benar mendengar. Kita menilai sebelum memahami. Kita membela diri sebelum mencoba mengerti perasaan orang lain. Tanpa sadar, kita sedang membangun tembok dalam relasi yang Tuhan percayakan kepada kita. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk bertobat dari sikap hati yang tidak mau mendengar. Mungkin pasanganmu sudah lama merasa tidak didengar. Mungkin anakmu pernah berhenti bercerita karena merasa percuma. Mungkin ada orang tua yang diam-diam terluka karena merasa suaranya tidak penting lagi. Jika Tuhan menyadarkan kita hari ini, jangan keraskan hati.